saya sering bilang gini, sibuk itu belum tentu menghasilkan sesuatu yang bagus. Nah itu bisa dibayangkan bahwa produktivitas itu sangat powerful. Kuncinya tadi kan, mindset, QCD, akses pasar. Dan sahabat Avanti, balik lagi di sini di episode 5 di podcast Prodigi, produktif, inovatif, dan giat. Dan seperti biasanya di podcast kita kali ini, kita pasti lagi-lagi kedatangan tokoh yang sangat inspiratif yang selalu menembus batas-batas produktivitas di bidangnya. Nah, kali ini saya Cynthia Krisanti beserta saya Safitri Siswono menjadi host di episode kelima. Nah, kali ini kita kedatangan siapa sih, Kak? Di kesempatan kali ini? Narsum kita hari ini adalah Pak Rahmat Samulo. Beliau ini adalah CEO dari Yayasan Astra. Tapi beliau ini sebenarnya karirnya panjang sekali di bidang otomotif. Saya juga baru tahu ternyata sejak fresh grade dari Teknik Industri ITB, beliau ini berkarya di Astra. Astra terus, pernah di Toyota Astra, pernah di Isuzu, ya pernah di Auto 2000. Nah, setelah itu selama perjalanannya itu di Astra terus. Nah, sekarang beliau ini adalah CEO dari Yayasan Astra dan juga Wakil Ketua Umum Kadin. Bidang peningkatan kapasitas dan pemodalan ekspor. Betul. Selamat datang. Terima kasih. Udah diundang nih. Ya, justru kita senang sekali ya, Kak ya. Karena kali ini kita bakal belajar banyak banget dari perjalanan karirnya Pak Sam nih. Mulai dari pada zamannya di Astra hingga saat ini di Yayasan dan juga Kadin ya, gitu. Nah, kita pengen tanya dulu nih Pak Sam. Ini kan karirnya udah panjang nih ya. Panjang ini kan biasanya di otomotif, kemudian mungkin wisdomnya selama ini bisa dipakai untuk di yayasan untuk lebih mengembangkan bangsa lah gitu. Nah, ini gimana sih caranya? Punya karir yang panjang itu gimana kita selalu tetap semangat, gimana kita bisa terus keep up gitu ya. Apa aja yang biasa dilakukan oleh Pak Sam? Oke. Jadi pertama terima kasih nih teman-teman gitu ya. Saya diundang dan bisa, ya kalau mudah-mudahan sharingnya ini bisa bermanfaat lah gitu ya. Jadi selama saya 34 tahun di Astra, tapi udah pindah-pindah berbagai perusahaan gitu ya. Nah, intinya kenapa saya tetap bisa eksis gitu ya di grup Astra, bahwa kalau saya masuk di satu tempat, saya ingin membuat tempat yang baru ini lebih baik lagi gitu ya. Intinya cuma itu. Jadi saya selalu, kan sering pindah-pindah gitu ya. Nah, saya analisa dulu tempat baru saya ini kekurangannya apa, ya, yang bisa diperbaiki apa, caranya gimana? Saya tanya tuh orang yang di dalam dan pihak yang berhubungan dengan organisasi ini. Udah saya punya modal, dari situ saya olah. Oh ini yang paling penting kita perbaiki. Udah rangkul timnya, perbaiki. Biasanya 1-2 tahun ada hasil ya yang dirasakan. Intinya sih itu. Kalau karir sih saya nggak pernah berharap, oh saya ingin jadi direktur, nggak pernah ikutin aliran air aja, gitu. Kira-kira itu sih modal utama. Mindsetnya harus selalu jadi problem solving di tempat baru ataupun lama ya Pak ya konsepnya. Tapi pasti Pak kalau di perjalanan karir Bapak kan permasalahan pasti banyak ya. Nah itu gimana sih caranya Pak supaya bisa memilih mungkin permasalahan yang tepat untuk di-solve pertama kali gitu dan tetap fokus. Jadi waktu kita masuk ke organisasi yang baru, kita dengerin orang yang ada di dalam, kemudian kita cari stakeholder-nya siapa aja dari organisasi ini. Kita datengin satu-satu, saya datengin satu-satu. Saya dengar selama ini yang udah bagus apa terhadap organisasi ini, yang perlu diperbaiki apa gitu, harapan mereka apa. Jadi stakeholder ini akan ngomong gitu ya. Oh kekuatannya di sini, oh yang ini masih lemah, kita berharap gini. Udah, saya keliling lagi tuh.
Pokoknya yang ada hubungannya dengan organisasi. Nah, setelah itu ya udah ada di kepala saya. Kira-kira apa yang jadi prioritas utama yang perlu diperbaiki. We make it better. We make it better. Betul. Salam Avanti. Salam Pak Fanti. Nah, sebenarnya produktivitas sendiri itu kenapa itu penting? Apa sih Iya. kalau terutama di Astra ya, gimana mengukur? Ini kan Astra ini kan Jepang banget lah gitu ya. Betul. Ini apa namanya istilah-istilah Kanban, Kaizen segala macam kan ada di situ. Gimana sih di Astra itu mengukur produktivitas sih? Ya. Sebenarnya produktivitas itu yang paling gampang diukur kan kalau di pabrik kan. Gitu Iya ya. betul. Iya. Nah, saya memang pernah di lingkungan pabrik gitu ya. Itu menginspirasi juga bagaimana orang-orang kita yang bukan di pabrik ini bisa produktivitasnya lebih tinggi gitu ya. Nah, tentunya cara kerja sebenarnya. Kuncinya cara kerja ya. Cara kerja, saya sering bilang gini, sibuk itu belum tentu menghasilkan sesuatu yang bagus gitu ya. Kadang-kadang cuma sibuk sana sini hasilnya nggak. Outputnya belum ya Pak? Tapi cara kerja yang benar itu akan menghasilkan produktivitas tinggi dimanapun, baik di pabrik maupun saya kan banyak di after sales, di sales, marketing gitu ya. Nah, jadi semuanya berlaku umum menurut saya. Jadi cara kerja adalah kunci utamanya untuk meningkatkan produktivitas gitu. Cara kerja ya, proses kerja itu. Dan itu harus direview secara rutin gitu ya. Contoh waktu itu, ini pengalaman real ya. Waktu saya di bagian sales, saya pernah menganalisa seorang salesman itu ngabisin waktu untuk sehari-hari dia ngapain aja sih gitu ya. Setelah kita analisa ya kayak diajarin sama TI kan diukur gitu ya. Ternyata di dalam seminggu katakanlah 1 minggu itu 40 jam misal gitu ya. Itu ternyata 60% dia sibuk dengan kerjaan administratif. Nyari barang, approval SPK, approval DO, ngurusin leasing segala macam gitu. Semuanya ada administratif. Padahal salesman itu tugasnya nyari prospek. Ada yang salah saya bilang. Berarti ada yang salah nih, makanya produktivitasnya cuman sekian. Gitu. Setelah itu kita analisa proses kerja administratif yang makan waktu tadi 60%. Akhirnya bisa kita potong dengan merubah proses kerja. Akhirnya ya nggak bisa dinolin sih, tapi susut jadi 30%. Nah dengan 30% ini berarti nambah dong, 30% waktunya untuk nyari prospek. Logikanya, productivity-nya akan naik 30%. Gampangnya gitu. Nah ini mungkin contoh yang real, yang bukan diproduksi, gitu ya. Jadi saya bilang produktivitas ini tidak hanya berlaku di produksi, walaupun di produksi jauh lebih gampang diukur karena waktunya kan terikot semua kan. Waktu, gitu ya. jumlah semua terikot ya. Gitu. Jadi basically semuanya dilihat dulu dari outputnya, bagaimana, apakah sudah cukup baik atau belum. Jika belum mungkin dilihat ke belakang ya Pak ya, produktivitas prosesnya seperti apa. Prosesnya gitu. udah efektif atau belum, apa yang bisa disederhanakan, apa yang bisa dibantu sama alat-alat yang lain. Apalagi sekarang kan digital udah ini ya. Jadi contoh administratif itu kan bisa diturunin lebih kecil sehingga dia fokus cari prospek. Oke. Itu contoh di sales ya. Ini Itu di sales ya. Ini enak banget di sales. Jadi Pak Sam nih orang TI banget nih. Iya. Jadi, semuanya mindset-nya- produktivitas. Betul. Ya. Ini produktivitas nih katanya bisa ditingkatkan melalui 3 cara. Proses, produknya sendiri, dan people. Ini tadi Pak Sam udah jelaskan mengenai proses ya. Nah tapi di proses ini kan yang menjalankan kan people ya Pak ya. Betul. Bagaimana kita memotivasi people nih yang tadinya biasa kan, tadinya kerja udah enak begini, terus memotivasi mereka untuk merubah tuh bagaimana Pak? Nah, jadi waktu itu di seluruh bengkel
terutama di kota besar, di bengkel merek ini, itu pagi-pagi mobil masuk pada ngantri. Jadi waktu mau masuk bengkel, orang mau kerja, nganterin mobil dia untuk diservis, nanti sore diambil gitu ya. Jadi pagi-pagi datangnya bareng semua. Nah sehingga itu sampai jalanan macet, jalan di depan gitu ya. Nah kemudian akhirnya ya kita lakukan seperti yang di teknik industri. Kita urut tuh, ini ngapain aja sih mobil mulai dari datang sampai diambil oleh pemiliknya sore gitu. Ternyata mobil-mobil ini, karena di bengkel itu istilahnya stall ya, tempat perbaikan itu cuman sekitar 15 sampai 20 stall. Jadi sebenarnya sebagian besar mobil itu Ngantri ya, Pak? parkir gitu Ya. ya. Cuma nunggu gitu lah. Yang dikerjain itu cuma 20. Kemudian kita analisa, kita videoin dari pagi sampai sore segala macam. Ketahuan tuh bottleneck-nya di mana, segala macamnya. Jadi ternyata bottleneck-nya itu pagi hari kan service advisor yang terima itu jumlahnya kan paling 8 orang kan. Ya. Yang lain nunggu, yang datang 50 kok. Ngantri kan. Kemudian setelah masuk kapasitas bengkel kita cuma 15 sampai 20. Yang dikerjain segitu, yang lain yang 30 ngantri lagi kan. Kemudian pada saat di merek ini, sebelum kita serahkan, biasanya kita cuci mobilnya. Tempat nyucinya juga terbatas. Jadi ngantri lagi gitu ya. Nah, kemudian yang ngantri terakhir, waktu nunggu diambil sama pemiliknya, itu lebih lama lagi karena pemiliknya biasanya ngambil setelah pulang kerja. Terus rame-rame ya Pak pulangnya ya? Nah akhirnya mobil itu kita lihat, ini bengkel ini bukan tempat repair mobil sebenarnya, tapi tempat parkir mobil. Banyakan parkirnya daripada repairnya. Jadi sebenarnya yang produktif mobil itu datang ke bengkel nggak sampai 2 jam. Kita hitung. Ternyata di bengkel dia lebih dari 8 jam. Artinya 6 jam. Itu mobil nganggur. Nah, iya, parkir itu tadi Pak. Parkir. Akhirnya ya kita lakukan perbaikan, bottleneck kita tingkatkan kapasitasnya supaya nggak menghambat gitu ya. Kemudian yang datang pagi-pagi ini kita edukasi. Ya, kita edukasi dengan sistem booking. Jadi ada yang datang pagi, ada yang datang jam 9, ada yang jam 10, ada yang jam 1. Tapi kita janjikan sebelum 2 jam selesai mobilnya. Sehingga dia nggak perlu bolak-balik. Kemudian tempat tunggunya kita perbaiki, kita bagusin. Waktu itu ya kita lengkapi wifi segala macam. Oh seneng deh 2 jam dia nunggu situ. Sambil kerja ya Pak ya? Iya sambil kerja. Kemudian 2 jam selesai, dia bisa ambil mobil. Jadi dia nggak bolak-balik ke bengkel. Customer happy, ya, karena nggak lama mobilnya. Kemudian dia juga bisa sambil kerja, nyaman, bisa ngopi segala macam gitu ya di tempat tunggu. Nah itu perbaikan yang dilakukan. Impact-nya apa ke productivity bengkel? Itu yang dulunya bengkel paling ya in average, istilah kita unit entry. Ya, mobil yang masuk bengkel per hari itu sekitar 50, itu bisa naik menjadi 80. Nah ini jadi naiknya besar sekali ya? Tanpa investasi. Tanpa investasi yang besar. Nah itu bisa dibayangkan bahwa produktivitas itu sangat powerful. Kira-kira keren itu. banget ini ya, langsung kebayang ya. Karena kan kalau kita bilang produktivitas di lantai produksi di pabrik gitu, mungkin ada beberapa yang nggak relate gitu. Tapi relevan sekali gitu. Sangat relevan pada banyak bisnis ya. Betul. Nah mungkin kalau kita translate Pak, kalau tadi kan kasusnya misalnya di bengkel ya, ataupun di dunia pekerjaan. Nah ini kan sekarang di Yayasan Astra Bapak banyak bekerja, dan di Kadin juga ya, banyak bekerja dengan UMKM. Nah itu gimana tuh Pak mentranslate konteks produktivitas itu? Apakah relevan buat UMKM ataukah UMKM nanti dulu deh, tunggu udah besar ya? Atau gimana tuh Pak? Enggak, kita harus lihat productivity ini secara lebih luas sih. Kalau kita terpaku dengan produktivitas yang sempit, ya akhirnya hanya seperti tadi di pabrik aja gitu ya. Atau di bidang-bidang yang terukur gitu ya. Nah kalau di UMKM, kita
ingin supaya produknya ini bisa masuk ke rantai pasok industri besar. Jadi kuncinya itu. Ya. Jadi karena UMKM ini pasti tingkat kesulitan mereka dua sih. Yang pertama, bagaimana meningkatkan QCD-nya, quality cost delivery-nya. Kedua, akses pasar. Karena di perusahaan kecil ketemu industri besar ya dilepehin lah, nggak didengar gitu. Nah, jadi kita membina ya, tugasnya meningkatkan QCD dan mempertemukan dia dengan industri besar sebagai rantai pasoknya. Dan itu yang tingkat kesulitan tinggi bagi UMKM. Nah, kalau kita udah pertemukan nih dengan industri besar, kita bina supaya dia lebih efisien segala macam, dan standarnya udah masuk ke industri besar, otomatis mereka akan belajar dengan sendirinya. Dengan industri besar ini bagaimana produktivitas dan lain sebagainya meningkat. Tantangan utamanya itu apa, Pak? Apakah mindset atau modal atau cara kerja? Ya. Tantangan utama adalah mentality, mindset. Jadi kalau di Yayasan Astra, YDBA ini kita membina UMKM nggak langsung ke teknikal. Justru yang kita benahi dulu adalah mindset dan mentality. Nah, di kita ada 4 faktor mentality yang harus dipunyai oleh UMKM binaan kita. Yang pertama, dia mau berubah. Kalau nggak mau berubah, ya mohon maaf, kita asesmen semuanya. Kita asesmen, kita lihat ini mau berubah nggak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mereka ini mau berbagi nggak? Kenapa mau berbagi? Karena kita nggak bisa mengembangkan UMKM satu-satu kan, susah kan gitu ya. Kita kembangkan satu, ini saling menularkan. Yang berhasil harus bantu yang lain. Nah, makanya mau berbagi. Kedua, dia komit nggak dengan QCD tadi? Karena kita akan perkenalkan dengan rantai pasok industri besar gitu ya. Komit nggak dia? Kalau nggak kan malu-maluin juga kan. Kemudian terakhir konsisten nggak? Karena bisa aja komit di awal, seterusnya naik turun gitu ya QCD-nya. Nah, jadi di awal sebelum kita bina, kita asesmen dulu UMKM ini sehingga kita tahu kira-kira mereka punya nggak mentality ini, basicnya ya. Kalau punya kita bina. Makanya sebagian besar berhasil. Karena kita udah tahu dari awal mentalitinya ini kuat gitu ya untuk menjamin kesuksesan. Jadi hari ini ada 20 cabang Yayasan Astra di seluruh Indonesia. Jadi kita nggak remote dari Jakarta. Nah, jadi kita hadir di situ, buka kantor, taruh orang supaya pendampingannya itu efektif. Karena biasanya kalau tanpa pendampingan jadi knowledge saja kan. Jadi bisa belajar dari YouTube kali ya Pak ya, kalau zaman sekarang ya. Yang powerfulnya itu pendampingan. Jadi apa yang dikasih materi ini harus dia terapkan gitu ya. Kita kawal. Gitu UMKM banyak sektor apa Pak sekarang? Kita ada 4 sektor sejauh ini. Pertama manufaktur. Nah, manufaktur kita linkkan dengan industri di Astra, rantai pasok. Kedua, bengkel umum, roda 4. Karena roda 4 kan Astra terkenal dengan otomotifnya. Biasanya kalau mobil baru sampai warrantinya habis, biasa dia masuk ke bengkel resmi kan. Gitu. Tapi setelah itu nanti kita tangkap di bengkel binaan kita. Supaya mobil-mobil Astra ini tetap terjamin gitu ya kualitasnya. Yang ketiga, kuliner dan kerajinan gitu ya. Dan yang terakhir, pertanian yang memberi nilai tambah. Jadi bukan pertanian yang umum gitu ya. Contohnya dulunya mungkin anorganik jadi organik gitu ya. Jadi yang ada nilai tambahnya. Pendampingnya apakah teknis-teknis ya tadi ya, mental teknis-teknis atau sampai ke membantu untuk mereka ekspor dan lain sebagainya? Ya. Kalau pemasaran pasti, akses pasar pasti kita dampingi. Technical pasti, mentality pasti. Kemudian QCD pasti ya tadi ya. QCD, packaging segala macam itu pasti kita dampingi. Dan
kita istilahnya itu total solution. Jadi nggak hanya bidang-bidang tertentu. Kadang-kadang ya kalau ada tuh contoh UMKM kuliner kita, karena kita udah perkenalkan dengan industri besar, dia kan harus supply rutin ya, tiap hari, tiap minggu. Tapi ya namanya rumahan gitu, anaknya sakit, ada problem, supply-nya terganggu. Nah sehingga kita bantuin supaya anaknya kita urus, gitu ya. Kita urus supaya dia bisa berproduksi. Gitu. Kalau enggak Pak ya sampai iya, kalau enggak kan terganggu. Betul. Perusahaan besar nggak bisa loh. Berarti betul-betul total solution. Betul. Ya. Tadi kita udah ngomongin tentang total solution ya Pak ya. Iya. Saking totalnya sebenarnya kalau aku sih penasaran banget nih kalau dari contoh sukses nih UMKM yang sudah dibantu secara Iya. total tersebut seperti apa sih, mungkin produknya sebelumnya seperti apa, kemudian suksesnya tuh setelah produktivitasnya meningkat dari sisi QCD Iya. itu seperti apa sih Pak akhirnya? Kita kan kalau di Astra itu terkenalnya kan banyak industri-industri kita, terutama otomotif dan alat berat lah gitu ya. Nah jadi kita punya kekuatan untuk membina industri kecil ini jadi industri besar dan diharapkan jadi pemasok kepada industri besarnya Astra ini. Nah itu menurut saya yang jadi kunci untuk manufaktur ya. Nah, rata-rata biasanya yang manufaktur binaan kita ini biasanya benar-benar industri rumahan kayak bengkel. Biasanya di garasi aja dia. Yang kerja itu juga, paling dibantu 1-2 orang gitu ya. Nah sehingga waktu itu kita bina ya sebanyak ya cukup banyak lah awal-awalnya. Kemudian kita kenalkan dengan industri besar kasih sharing, untuk produksi harusnya begini, QCD-nya harus standarnya begini. Padahal kan industri kecil ini kan masih di sini kan QCD-nya. Nah, jadi kita ya industri besar bersama Yayasan Astra ini coba meningkatkan QCD-nya dulu dengan contoh-contoh spare part yang dikasih oleh industri besar. Nah, biasanya dengan pendampingan kita dari Yayasan Astra dan industri besar ini kira-kira 3-6 bulan nih bisa naik kemampuan mereka secara QCD gitu ya. Nah, setelah naik baru dia dipertimbangkan sebagai pemasok bagi industri ini, gitu. Nah, hari ini ya kalau saya record ada sekitar 88 yang dulunya benar-benar UMKM yang garasi itu udah menjadi industri menengah dan besar, yang sudah menjadi pemasok komponen kepada grup Astra. Nah, dari 88 ini bahkan ada 2 yang sudah menjual sahamnya di Bursa Efek ya kan. Oh, itu. Itu dulu yang kita bina dari kecil. Wow, keren sekali. Ya, gitu. Jadi memang secara hasil kuncinya tadi kan mindset, QCD, akses pasar. Kalau ketiganya itu berhasil, menurut saya ya udah tinggal lihat hasilnya aja gitu. Gitu ya. Ini terbukti dari angka ya. Dari angka terbukti gitu ya. Kira-kira ini manufaktur saya kasih contoh ya. Tapi gitu. inspiratif sekali. Berarti UMKM juga sebenarnya tidak boleh putus asa dan berhenti bermimpi ya Pak. Buktinya udah bisa ada yang masuk ke publik ya. Betul. Pasar publik gitu. Ya. Intinya tuh kunci kesuksesannya adalah mindset, QCD, akses pasar. Untuk mindset yang penting itu punya mindset mau berubah, mau berbagi, terus komitmen, konsisten. Itu harus dimiliki ya oleh Itu. UMKM dan mungkin kita semua ya. Kita semua masuk. Kita nih gimana nih? Ada global Kak. Ya. Terus mungkin aku penasaran juga sih Pak. Kalau produktivitas kan sebenarnya biasanya sangat dekat dengan gimana cara kita improve apa yang sudah ada ya Pak. Kayak dengan improvement business as usual. Tapi gimana caranya supaya kita tetap meningkatkan produktivitas tapi tidak lupa dengan inovasi. Karena kan inovasi kan biasanya menghancurkan ritme tuh ya Pak. Cara-cara baru. Iya. Saya karena lama bersama dengan Jepang ya partnernya. Karena memang kita selalu Kaizen, continuous improvement gitu. Di satu sisi ada inovasi. Yang perubahan cukup drastis gitu ya. Nah,
kalau saya lihat dua-duanya harus jalan sih. Ya. Kenapa? Karena kalau contoh ya orang Indonesia, saya nggak mengkritisi ya. Orang Indonesia itu kalau mikirin yang bagus-bagus tuh, wah jago banget, cerdas gitu ya. Tetapi pada saat dia buat itu, dia tidak bisa memaintain gitu ya. Jadi istilahnya tuh, misalnya dia memperbaiki sesuatu, langsung kena inovasinya canggih, langsung. Tapi karena nggak di-maintain, nanti ngedrop tuh. Kemudian dia dapat lagi inovasi begini lagi, begini. Akhirnya kalau kita tarik garis ya di situ aja. Jadi konsisten is a key. Iya. Nah, beda dengan saudara kita dari Jepang. Dia improvementnya dikit-dikit, tapi dia jagain bener. Jagain, udah naik sedikit, naikin lagi. Nggak pernah ngedrop gitu ya. Nah, itu yang membuat kalau kita tarik garis dia naik terus gitu ya. Nah, inovasi apalagi zaman sekarang ya, itu kan banyak terobosan-terobosan gitu. Itu juga sangat penting gitu ya. Nah, itu dibutuhkan visi pemikiran yang jauh gitu ya. Saya contohkanlah di Yayasan Astra YDBA ini. Beberapa tahun belakangan ini kita memang fokus membina UMKM sebanyak 2.000 UMKM lah per tahun gitu ya. 4 sektor tadi. Tetapi karena YDBA Yayasan Astra ini udah sangat berpengalaman dan secara proses pembinaannya saya bisa katakan sangat jempolan gitu ya. Kenapa Yayasan Astra YDBA ini nggak menjadi gurunya guru gitu ya. Artinya kita ingin membina pembina UMKM. Oh iya. Nah, jadi supaya penerima manfaat ini jauh lebih gede gitu ya, lebih besar gitu ya. Kalau kita bina langsung kan cuma 2.000 kapasitas kita. Tetapi kalau kita membina ya, pembina UMKM di Indonesia yang mungkin belum terlalu berpengalaman, itu dampaknya kan gede. Mungkin dia punya 100, ini 100, kita bina 10 aja udah 1.000 dapat. Multiplier effect ya Pak ya. Cuman saya bilang sama teman-teman saya nggak mau yang kita bina ini hanya berhenti sebagai knowledge. Tapi saya pengen apa yang kita lakukan itu benar-benar diterapkan. Jadi pembinaan kita ke pembina ini harus ada proses PDCA-nya. Harus ada monitoring. Gitu. Kalau enggak tinggal jadi pengetahuan aja gitu ya. Percuma di Indonesia kan banyak ya orang pinter tapi nggak bisa mengeksekusi. Betul. Justru nggak usah pinter-pinter lah gitu ya, tapi eksekusinya jalan. Gitu. Kira-kira itu lah. Untuk rekan Aker dan sahabat PDCA apa? Ya, PDCA itu apa ya? Tebak-tebakan. PDCA. Apa kayaknya? Plan, do, check, action. Itu dia. Itu circle. Iya, Jadi circle. cuma satu kali aja tapi kayak berputar. Muter gitu. terus dia. Jadi untuk teman-teman kita produktivitas itu penting banget ya. Untuk meningkatkan produktivitas itu penting banget dan harus selalu dilakukan. Yang penting itu continuous improvement lah ya. Improvement kecil-kecil tapi konsisten terus. Untuk menjadi bisnis ataupun orang yang sukses kita perlu mindset, terus QCD dan akses pasar. Nah, untuk mindset yang perlu dijaga itu adalah kemauan untuk berubah, kemauan untuk berbagi, komitmen dan juga konsisten. Nah, penting banget ini konsisten karena orang banyak yang lag di situ. Ya. Sebelum kita akhiri nih Pak, kita main this or that ya. Jadi ini atau itu. Ini harus dijawab dalam snap gitu. Nggak boleh terlalu dipikir. Oh gitu. Waduh, susah nih. Siapa? Nah, Cynthia mau duluan apa aku duluan? Mana nih ya? Kita pilih dulu nih Pak, biar seru. Oke. Oh ya, aku dulu deh. Oke. Growth atau profit? Growth. Kenapa? Ya, karena growth itu udah ujungnya profit. Oke. Oke, aku kali ya. Ya. Membina UMKM atau membuat bisnis sendiri? Membina UMKM. Kenapa tuh Pak? Karena dampaknya lebih banyak kepada orang banyak. Kalau bikin bisnis sendiri, ya mungkin buat diri sendiri aja.
Terima kasih Pak Sam udah Terima ngobrolnya hari kasih. ini. Banyak banget Ya. insight dan pelajaran yang kita dapat Ya. hari ini, terutama mengenai produktivitas. Oke. Terima kasih untuk rekan-rekan dan juga sahabat Avanti sudah menonton podcast kami ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share dari YouTube dan Instagramnya Kemnaker dan juga IATI ITB atau Avanti ITB. Terima kasih semuanya. Salam Avanti. Yeah. Salam Avanti, sampai Begini ketemu ya. lagi rekan-rekan sahabat Terima Avanti. kasih.